Oke, contoh soal untuk PDA. Di sini ada soal, ada key yaitu himpunan tetap yang berisi dari key 1, key 2, key 3. Ada simbol input yang berisi A, B, C. Ada himpunan simbol stack yang berisi S, B, A, B, C, Z. Dan ada start yang himpunan berawal dari key 1. Lalu ada Z itu adalah top stack paling awal yang berawal dari Z. Lalu ada F itu final, sehingga ini berakhir di key 3. Di sebelahnya ada fungsi transisinya, antara lain key 1 epsilon Z sama dengan key 2 S2 SZ dan seterusnya. Oke, yang diketahui di sini adalah stringnya ACC, sehingga kita jika dimasukkan string ACC akan menghasilkan sebagai berikut. Di sini untuk mencari string ACC diterima oleh PDA yaitu dengan cara cari stack awalnya di sini. Oke, di sini kita tulis Z karena di sini ketahui adalah stack awalnya adalah Z, kita masukkan. Oh iya, maaf sebelumnya kenapa saya udah menulis ini, karena sebelumnya saya udah mulai mengerjakan namun salah. Jadi kita mulai dari sini. Lalu setelah langkah ini kita cari di fungsi transisinya, karena di sini diketahuinya adalah startnya key 1. Kita lihat di sini fungsi transisinya yang ada key 1-nya adalah yang pertama. Jadi kita gunakan fungsi ini ke langkah berikutnya. Di sini kita tulis key 1 epsilon Z sama dengan key 2 SZ. Lalu dari tabel yang pertama, kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena Z yang ini kita hilangkan, karena di sini ada stack Z, kita hilangkan sehingga digantikan oleh stack yang baru S dan Z. Langkah berikutnya, karena diketahui di sini ada key 2 sehingga S nya menjadi key 2. Untuk langkah berikutnya kita cari di key 2, yaitu di baris kedua kita gunakan yang ini, kita tulis oke, kita harus sudah tulis. Kita bikin lagi kotak yang berisikan 4 kotak. Oke, di langkah ini dikarenakan di sini ketahui S, maka S yang di atas ini kita hapuskan. Namun Z-nya tetap, karena di sini tidak ada Z di stack yang ini, sehingga tidak menghapuskan Z yang di sini. Jadi Z kita tetap tulis. Lalu S hilang karena yang tadi ini. Lalu digantikan oleh A, B, dan C. Oke. Langkah berikutnya kita lihat lagi, di sini ada key 2. Di sini ada key 2, kita lihat. Kita menggunakan yang ada key 2-nya lagi. Oke, saya memilih untuk menggunakan yang di sini. Kita masukkan. Key 2 A. Kita bikin lagi kotaknya. Oke,
Oke, di langkah berikutnya dikarenakan stak yang di sini adalah A, maka A yang di sini hilang. Namun karena di sini stak yang baru adalah epsilon, yang berarti 0, tidak ada nilainya, sehingga tidak menambahkan stak apa-apa. Menjadi ditulisnya seperti ini. B, C, dan Z. A hilang karena di sini ada A. A hilang, tidak nambah stak baru karena di sini bernilai epsilon atau 0. Oke, untuk langkah berikutnya. Oh ya, karena di sini ada Q2, kita mencari lagi, memilih menggunakan yang mana dari fungsi transisinya. Saya memilih yang baris ketiga. Kita tulis. Lalu kita tulis, kita bikin lagi kotaknya. Oke, untuk berikutnya ini kita mengerjakannya. Karena di sini diketahui B, maka B yang di sini hilang. Sehingga kita menuliskannya C, Z. B yang di sini hilang, digantikan oleh C, dan CZ-nya masih tetap. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di sini ada Q2 lagi, kita menggunakan fungsi transisi yang ada Q2-nya lagi. Saya memilih menggunakan fungsi transisi yang di sini. Yang di sini. Oke, kita tulis. Kita bikin lagi kotaknya 4. Oke, di sini kita mengetahui kalau di sini ada C, sehingga C yang di sini otomatis hilang. Lalu stak yang baru bernilai epsilon atau 0, sehingga tidak menambahkan stak apapun ke dalam kotak yang di sini, sehingga ditulis C, Z saja. Oke, untuk langkah berikutnya kita cari lagi, masih Q2. Kita lihat lagi di fungsi transisinya, kita akan menggunakan yang ini. Kita tulis kita mengerjakannya. Karena di sini ada C, otomatis C yang di sini hilang, dan di sini bernilai epsilon atau 0, sehingga tidak menambahkan stak apa-apa. Kita tulis menjadi Z saja. Lalu kita lihat lagi, di sini ada Q2 S-nya. Kita lihat di fungsi transisinya, kita akan menggunakan yang garis paling bawah. Kita tulis
Oke. Karena di sini kita wiki 3, berarti di langkah ini kita sudah mencapai final dari pembuktian PDA atau tidaknya string ACC. Oke. Kita bikin lagi kotak kondisi 4. Di sini karena di sini ada Z, sehingga otomatis Z yang di sini hilang. Dan di sini ada Z stak awal. Kenapa saya tidak memasukkan di kotak ini? Karena kita lihat lagi di sini finalnya adalah Q3, sehingga setelah masuk Q3 prosesnya berhenti di sini dan tidak memasukkan stak yang baru lagi, sehingga di kotak ini diisi 0 atau kosong. Sehingga oke, saya sudah selesai mengerjakan soal ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah tidak ada lagi transisi dari Q3 karena sudah mencapai stak terakhir. Lalu input pun sudah selesai dibaca, maka string ACC diterima oleh PDA tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas contoh soal pushdown automata. Langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu di sini sudah diketahui fungsi transisinya ada Q1, Z menghasilkan Q1 AZ. Dan di sini diketahui dari masing-masing komponennya, misalnya Q yaitu Q1 dan Q2 dengan final state-nya Q2, start-nya Q1 dan lain-lain. Dan contoh yang pertama yaitu apakah string AA dapat diterima oleh mesin atau tidak. Yang pertama, kita mulai dengan stack awal, yaitu Z. Lalu ke fungsi yang kedua yaitu Q1, string A, Q1, string A. Langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu apakah string AA dapat diterima oleh mesin atau tidak. Yang pertama di sini kita menulis stack awalnya dahulu. Yaitu Z. Lalu yang kedua dengan fungsi Q1, string A, stack Z. Lalu kita melihat di fungsi transisi apakah Q1, A, Z ada atau tidak. Q1, A, Z menghasilkan Q1, AZ. Maka stacknya menjadi A, Z. Lalu ke fungsi yang selanjutnya Q1, string kedua yaitu A, tetap A, stack A. Melihat di fungsi transisi apakah ada Q1, A, menghasilkan Q1, AA. Maka stacknya menjadi Z, A. Karena di sini di stacknya masih tersisa A dan Z, maka string AA ini tidak dapat diterima.
syarat untuk diterima yaitu jika stack terakhirnya yaitu tersisa Z saja. Jika masih ada stack lain maka tidak dapat diterima. Kemudian masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu apakah string AB dapat diterima atau tidak. Seperti biasa, yang pertama kita tulis stack awalnya, yaitu Z. Lalu fungsi yang kedua yaitu Q1, string A, yang pertama string A, stack Z. Dengan melihat di fungsi transisi, string Q1, A, Z menghasilkan Q1, AZ. Maka stacknya menjadi Z. Fungsi yang kedua yaitu Q1, string B, stack A menghasilkan Q1, epsilon. Dan fungsi epsilon ini berfungsi untuk mengepus atau menghilangkan salah satu stack paling atas. Maka stacknya menjadi Z saja. Lalu fungsi berikutnya yaitu Q1, epsilon, stack Z Q1, epsilon, stack Z menghasilkan Q2, Z. Maka stacknya menjadi tetap Z saja. Maka string AA ini, string AB maksudnya, string AB ini dapat diterima oleh mesin tersebut. Lalu kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu apakah string BB dapat diterima oleh mesin atau tidak. Yang pertama kita tulis stack awalnya dahulu, yaitu Z. Lalu fungsinya Q1, string B, stack Z menghasilkan Q1, BZ. Maka stacknya menjadi Z, B. Lalu fungsi selanjutnya yaitu Q1, string B, stack B menghasilkan Q1, BB. Maka stacknya yaitu Z, B, B. Karena stacknya B, B, dan Z, maka string ini tidak dapat diterima. Karena syarat untuk string diterima yaitu stacknya harus tersisa Z saja. Melanjutkan contoh soal PDA. Di sini ada sebuah soal, diketahui key atau himpunan state Q1 dan Q2, sigma atau input A dan B, stack
A, B, dan Z. S sebagai state awal berada di Q1, F sebagai final state berada di Q2, dan Z merupakan top state yang berada di Z yang memiliki fungsi transisi sebagai berikut. Dan soalnya, tentukan apakah string ABBA dapat diterima. Fungsi transisi ini diperoleh dari fungsi transisi state awal, input, top stack sama dengan posisi state setelah transisi, stack. Ya, di sini fungsi transisi diawali dengan Q1, input epsilon atau 0, lalu top stack sama dengan Q2 posisi state setelah transisi karena input 0, posisi state berada di Q2 dan Z sebagai stack. Dan dilanjutkan seterusnya. Lanjut, tentukan apakah string ABBA diterima. Yang pertama, top stack Z pada inputan epsilon. Lalu pada inputan A, fungsi transisi berubah menjadi A dan Z. A dan Z. Lalu pada inputan B, dan stacknya berubah menjadi A yang asalnya Z. Dan pada fungsi transisi di sini hasilnya adalah epsilon. Jika epsilon, maka stacknya dihapus dan berubah menjadi Z. Nah, pada inputan B hasilnya menjadi BZ. Lalu pada inputan A hasilnya adalah epsilon. Nah, kalau epsilon dihapuskan. Lalu pada epsilon hasilnya adalah Z. String ABBA dapat diterima oleh PDA.